Untuk kesekian kalinya, Intan kembali merenung sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Matanya terlihat cekung dengan lingkaran hitam dan kantung mata yang membuat wajahnya nampak kuyung. Selama hampir seminggu ini, ia selalu menangis diam-diam di dalam kamar. Didi pergi tanpa pamit dan tidak memberinya kabar selama seminggu terakhir. Perilaku Didi memang mulai berubah dalam 2 bulan ini, dan Intan merasa tidak senang dengan perubahan itu. Apa yang harus aku lakukan? Berulang kali Intan berusaha mencari jawabannya. Kata cerai sempat singgah di benaknya, tapi ia merasa itu bukan jalan keluar terbaik. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya bila ia cerai? Rasanya Intan tak sanggup harus membesarkan kedua putrinya, Prita dan Laura, seorang diri. Pikiran Intan kembali melayang-layang. Teringat kembali bagaimana perilaku Didi yang berubah menjadi lebih kasar. Meskipun seringkali terlibat dalam pertengkaran, biasanya Didi memilih diam dan cenderung mengalah. Sekarang Didi justru berani melontarkan kalimat-kalimat yang lebih kasar untuk menyakiti hatinya. Sikap Didi pun semakin dingin. Hubungan mereka semakin renggang. Setengah tahun terakhir mereka sudah jarang melakukan hubungan intim. Belakangan malah tidak ada sama sekali. Mendung menggantung di langit Jakarta. Awan yang semula putih bersih berangsur-angsur berubah menjadi kehitaman. Angin bertiup lebih kencang, membuat pohon-pohon yang tumbuh di depan rumah Didi meliuk-liuk dipermainkan angin pagi. Prita telah berangkat ke sekolahnya, sementara Intan entah sedang mengerjakan apa di dalam rumah. Sesekali ia mendengar si Laura yang menjerit sedang bermain boneka. Namun Didi tak peduli. Ia sedang ingin sendiri. Didi berencana mengisi waktunya dengan membersihkan pekarangan rumahnya hari itu. Meski pekarangan rumahnya tak terlalu luas, Didi selalu berusaha merawatnya agar tampak asri. Duduk di depan beranda seraya memandang pekarangan rumah yang asri dan sejuk adalah salah satu cara Didi untuk menghilangkan stresnya. Sudah beberapa lama Didi tak memberi perhatian pada tanaman yang tumbuh di pekarangan. Sayangnya, hobi Didi dalam merawat tanaman tak bisa menular pada Intan. Karena itulah kebersihan pekarangan rumah ini menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Didi memulai pekerjaannya dengan menyiangi rumput dan merawat tanaman anggrek. Tubuhnya mulai pegal setelah 1 jam lebih berkutat dengan sekop dan gunting. Didi berniat istirahat sebentar dan mulai menyalakan sebatang rokok. Ia menyelonjorkan kakinya di teras rumah. Otaknya mulai terbang ke tempat lain. Didi merenungi lagi sebuah rahasia yang disimpannya rapat-rapat selama beberapa minggu terakhir. Rahasia itu Didi simpan rapat tanpa sepengetahuan istri dan kedua putrinya. Rahasia seorang suami yang terlibat perselingkuhan. Ya, Didi memang telah mengkhianati istri dan anak-anaknya, tapi bukan dengan wanita lain. Seseorang yang berhasil merebut hatinya adalah seorang pria. Ya, Didi memang telah merajut cinta dengan pria lain. Orang itu adalah Bobby, sahabat kecilnya. Cinta yang tumbuh di hatinya saat ini memang tak mudah dipahami oleh orang lain. Bahkan Didi sendiri kerap merasa gamang dengan cinta yang telah membelenggunya. Bobby, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku mulai takut kehilangan kamu, dan aku juga jadi tak percaya diri. Setiap hari aku bertanya dalam hati, apakah aku pantas jadi pacar kamu? Pertanyaan itu terus berputar-putar dalam benak Didi. Memikirkan semua itu membuat dadanya terasa sesak. Didi menghembuskan napas panjang. Batang rokok yang dihisapnya sudah mulai habis.
Ia kembali mengambil sebatang rokok dan segera menyulutnya. Ya, rokok telah menjadi salah satu teman setianya di saat pikirannya kalut. Setelah berpikir untuk beberapa lama, akhirnya Didi sudah tak tahan. Ia segera menyambar ponsel yang tergeletak di atas meja teras. Jari jemarinya dengan lincah mengetik sebuah pesan untuk Bobby. "Morning sayang, kamu sudah sarapan belum? Oh iya sayang, masih kangen gak sama aku? Anehnya aku merasakan hati dan diriku makin dekat dengan kamu, tapi aku juga makin takut kehilangan kamu. So please cinta, janganlah pernah kamu berpikir untuk jauh-jauh dariku. Aku mulai tidak sanggup kehilangan dirimu. Cintaku, hati-hati di jalan jika kamu mau pergi. I love you." Didi tersenyum sendiri melihat isi pesan yang cukup panjang. Ia tidak menyadari bahwa ia bisa berlaku seromantis ini. Dan semuanya terjadi karena Bobby. Ia berubah jadi manusia paling romantis karena jatuh cinta pada Bobby. Ah Bobby, kamu sudah mengubah segalanya dalam hidupku. Didi tersenyum sendiri tak kalah mengingat kembali masa-masa yang telah ia lewatkan bersama Bobby. Bobby sedang menyetir X-Trailnya menuju ke rumah saat pesan dari Didi masuk. Ia terharu dengan isi pesan dari Didi. Bobby yakin pesan dari Didi adalah gambaran suasana hatinya saat ini. Dan apa yang Didi rasakan juga tengah ia rasakan. Ia pun segera menekan tombol nomor telepon Didi. "Makasih atas pesan kamu barusan. Aku gak akan pernah ninggalin kamu, Di. Aku malah takut kamu akan bosan denganku suatu hari nanti. Kamu kan cowok ganteng. Aku yakin banyak wanita dan pria yang tergila-gila padamu," ujar Bobby setengah bercanda. "Bob, jangan kamu kira aku akan pacaran dengan pria lagi. Najis deh," jawab Didi dengan kesal. "Kamu tahu nggak? Aku hanya mau sama kamu karena aku tahu kepribadian kamu. Dan kamu itu teman kecilku yang aku percaya dan udah aku sayang banget." Suara Didi terdengar lebih mesra saat mengucapkan kalimatnya yang terakhir. Perkataan Didi sebenarnya kurang masuk akal di telinga Bobby. Tapi ia tak ingin ambil pusing dan cari masalah. Bobby tak ingin membuat Didi naik darah bila ia mempertanyakan maksud perkataannya barusan. "Aku tahu kamu adalah seorang pria sejati, Didi, dan aku bangga bisa memilikimu. Aku harap kamu akan selalu setia sama aku." Bobby berusaha mengomentari ucapan Didi dengan bijak dan membuat hatinya tenang. "Kamu di mana sekarang, Bob? Aku pengen banget ketemu," pinta Didi dengan suara memelas. Bobby merasa tak enak hati mendengarnya, tapi ia baru saja keluar dari tol bandara menuju ke Menteng. Bobby merasa terlalu lelah untuk menemui Didi sekarang. Perjalanannya ke Bali kali ini cukup menguras energinya. Namun bayangan wajah Didi tiba-tiba berkelebat di benaknya. Bobby merasa tidak tega menolak permintaan Didi. "Di, aku sudah di Menteng nih. Maaf ya, aku nggak ngabarin kalau pulang lebih awal. Habis acaranya sudah kelar dan aku ambil pesawat paling pagi. Kalau kamu mau ketemu, aku jemput saja ya." Bobby berusaha mengatur suaranya agar terdengar antusias di telinga Didi. "Oke sayang, kamu mau jemput aku di tempat biasa kan?" Dalam sedetik, suara Didi berubah jadi lebih riang. Tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan istrinya, Didi langsung keluar rumah. Wajahnya tampak berbinar dan penuh semangat. Intan memperhatikan semua tingkah laku Didi dengan perasaan kesal. Bahkan mungkin Intan sedikit cemburu melihat raut wajah Didi yang tampak bahagia.
Sementara bila mereka sedang bersama, Didi tak pernah bersikap seperti itu. Perubahan dalam diri suaminya benar-benar membuat hatinya pilu. Oh, apakah ia akan pergi dengan seseorang? Siapa? Perempuankah? 1000 pertanyaan yang tak bisa dijawab Intan, hingga siluet tubuh Didi lenyap dari pelupuk matanya. "Di, aku kangen banget sama kamu," ujar Bobby ketika mereka berdua sampai di rumahnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kedua mereka saling bertaut, melepaskan segenap rindu yang sempat terpendam selama beberapa hari. Usai untuk saling rindu, Bobby dan Didi duduk di sofa ruang tengah dan mulai berbagi cerita. Dari jemari Bobby tak pernah melepaskan tangan Didi dari genggamannya. Sesekali kedua mata mereka saling menatap dengan mesra. Didi terlihat salah tingkah, nervous. Ia berusaha menyembunyikannya. Didi berusaha antusias menyimak cerita Bobby selama di Bali. Sesungguhnya Bobby sendiri tak terlalu antusias menceritakan kisahnya selama di Bali. Ia justru tertarik dengan kisah asmaranya bersama Didi. Ia ingin secepatnya berbagi kehangatan bersama Didi. Bobby pun mengambil inisiatif dan mulai mencibir Didi. Tampaknya Didi pun mulai merasa rileks dan terbawa suasana. Mereka pun saling menahan gelas masing-masing. Tak lama kemudian, Bobby berdiri dan menarik tangan Didi. Ia menggiring Didi menuju kamar tidur. Keduanya pun hanyut dalam lautan gejolak cinta yang indah. Dan mereka berupaya memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Tak ada lagi yang bisa menghentikan keduanya. Didi menyambut semua ungkapan cinta yang dilancarkan oleh Bobby. Demikian pula dengan Bobby. Ia mengikuti semua arah permainan yang diinginkan Didi. Akhirnya mereka pun mampu mencapai nyaris bersamaan. Bobby telah memberikan keindahan dalam bentuk berbeda hari ini. Ini adalah pengalaman pertama Didi meraih keindahan ragawi bersama seorang pria. Dan rasanya ternyata luar biasa. Tak pernah sedikit pun Didi membayangkan akan melakukan hal tersebut dengan seorang pria, kaum sejenisnya. Aku melakukan dengan seorang pria. Tenggorokan Didi tiba-tiba terasa kering, tapi ia tak bisa mengelak dari perasaan bahagia yang mengaliri seluruh darahnya. Ia tak bisa lari dari kenyataan ini. Sudahlah, semua sudah terjadi dan ia tidak bisa menengok ke belakang lagi. Mereka pun berpelukan erat. Kedua pria itu telah hanyut dalam dunia yang mereka pilih. Dunia pun jadi milik mereka berdua saat itu. Dalam perjalanan pulang ke Cijantung, Didi tampak sangat gelisah. Bobby telah melihat kegelisahannya sejak mereka memasuki gerbang komplek Cijantung. Bobby yang mencium gelagat tidak baik ini pun tak ingin gegabah dalam bertindak. Ketika mereka sampai di depan rumah Didi, Bobby mengikuti Didi dan menyalami Prita yang kebetulan berada di depan teras. Malam semakin larut dan dingin, tapi suasana rumah Didi terasa lebih dingin. Ketika Bobby dan Didi masuk ke ruang tamu, Intan tak mau keluar dari kamarnya. Tapi Bobby pura-pura tidak tahu. Ia justru mendekati Prita dan mencoba mengajaknya bicara. Bobby berusaha mencari topik obrolan yang menarik bagi gadis kecil seusianya. Bobby memang pintar memainkan sandiwara ini. Dalam semenit cinta dengan Didi penuh dan semenit kemudian bersikap seperti seorang teman yang paling baik. Namun mereka tak tahu apa yang sedang dilakukan Intan di dalam kamar. Rupanya ia mengintip semua gerak-gerik Bobby dan suaminya dari balik pintu. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Meski keduanya terlihat seperti teman biasa, tapi Intan mulai curiga. Ia merasakan ada yang aneh.
setiap kali pergi bersama Bobby, suasana hati Didi terlihat lebih ceria. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap Didi terhadap Intan. Beragam pikiran negatif pun mampir dalam benak Intan. Oh Tuhan, apakah ini hanya perasaanku saja? Pikir Intan dalam hati. Tidak seharusnya aku mencurigai mereka. Apakah yang dia lakukan bersama Bobby? Rahasia apa yang mereka simpan berdua? Pikiran-pikiran negatif itu sangat menyiksanya. Intan tak habis pikir bila suaminya bermain gila dengan seorang pria. Tapi ia juga tak bisa berpikir lagi bila ternyata mereka memiliki hubungan khusus. Intan tak sanggup berpikir lagi. Tiba-tiba saja kepalanya terasa pening. Rasanya seperti ada sebuah meteor yang menghantam dunianya berkali-kali. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa Didi dan Bobby telah menjalin hubungan selama hampir 5 bulan. Mereka seperti tak terpisahkan. Tiada satu hari pun terlewatkan tanpa diisi oleh obrolan cinta dan pesan-pesan mesra. Tak ada lagi yang bisa menghalangi rasa cinta mereka berdua. Dunia serasa milik berdua. Mereka tak pernah lupa saling bertukar kabar dan mengirim pesan-pesan cinta. Rasa cinta itu telah merasuk dan meracuni setiap sel-sel darah mereka berdua. Rasa cinta itu terbukti mampu mengisi kekosongan hati mereka. Bobby dan Didi dapat saling berbagi, memperhatikan, dan memahami kelemahan serta kelebihan masing-masing. Namun, tak selamanya perjalanan cinta mereka berlangsung mulus. Kadangkala pertengkaran pun menghiasi hubungan mereka. Hal-hal sepele mampu menyulut pertengkaran di antara keduanya. Terlebih ketika masing-masing sedang merasa tertekan. Bila Didi terbakar api cemburu, ia tak bisa lagi mengontrol emosinya. Seperti ketika mereka sedang melewatkan waktu berdua di sebuah restoran di Cilandak. Ketika menunggu pesanan datang, Bobby sempat melirik ke arah seorang pria Latin yang di seberang mereka. Pria itu duduk tepat di belakang punggung Didi. Spontan Didi menengok ke belakang dan terkejut mendapati pria bertubuh kekar dan ganteng sedang tersenyum kepada mereka berdua. Atau mungkin tersenyum kepada Bobby. Tapi Didi tak peduli. Ia langsung marah karena terbakar api cemburu. Dengan wajah merah padam, Didi berdiri sambil membanting sendok garpu. Kamu mau pulang sekarang atau aku pulang sendiri? Mata Didi berkilat-kilat saat mengucapkan kata-kata itu. Bobby tidak berani menjawab sepatah kata pun. Lalu ia segera memanggil pelayan restoran dan membayar makanan yang tak sempat mereka nikmati. Dalam perjalanan pulang, Didi sengaja diam membisu. Keheningan yang sangat menyiksa bagi Bobby. Namun Bobby bingung harus bersikap seperti apa. Dalam hati terselip rasa bersalah karena telah merusak suasana hari itu. Tak tahan dengan keadaan tersebut, Bobby menggenggam tangan Didi. Ia berusaha melunakkan hati Didi. Tapi Bobby terkejut ketika secara tiba-tiba Didi melepaskan genggaman tangannya dengan kasar. Aku gak suka dengan kelakuan kamu tadi. Untuk apa kamu melirik bule di restoran tadi? Mengapa kamu tidak bisa setia sama aku? Tolong hargai aku sedikit saja. Aku kira kamu tipe yang setia. Apa kamu selama ini memang sering berhubungan dengan bule-bule lain? Kalau betul, aku takut melanjutkan hubungan ini. Aku takut kena penyakit. Tutur Didi berapi-api. Di, kamu kira aku ini manusia macam apa? Aku tidak sehina seperti yang kamu bayangkan. Dan ingat ya,
Tidak ada sejarahnya dalam hidupku bercinta dengan bule-bule. Apalagi bule yang gak jelas asal-usulnya. Aku juga tahu bagaimana caranya jaga diri. Memangnya kamu saja yang takut kena penyakit? Semua orang di dunia ini juga gak ada yang mau sakit tahu. Soal bule tadi, dia melihatku dan kebetulan aku di depannya. Apa salah mataku secara tidak langsung memandang dia juga? Aku gak peduli dengan arti pandangannya. Didi sayang, tidak ada satupun yang bisa mengubah cintaku ke kamu. Percaya deh. Kamu kira aku gak cemburu kamu punya istri? Cemburuku sangat besar. Namun aku menyadari kamu pun merasa berat mencintai dua manusia, yang satu wanita dan satunya lagi pria. Kalau kamu mau tahu isi hatiku, aku kepengen hidup bersama kamu. Tapi apa yang harus aku perbuat? Kamu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kamu tidak bisa membagi kasih sayang kamu pada kami berdua. Didi, aku pria yang sangat sabar menghadapi suatu masalah, dan aku tidak ingin ceroboh mencintai kamu. Karena aku masih punya akal sehat agar kita tidak menjadi manusia yang bodoh dan hancur. Kata-kata Bobby yang panjang lebar meluncur demikian cepat tanpa henti. Kata-katanya seperti pedang yang menghujam ulu hati Didi. Tampaknya Didi baru bisa mengerti bahwa Bobby pun cukup menderita dalam menjalani hubungan terlarang mereka. Ketika mobil Bobby tiba di depan rumah Didi, ia langsung melompat turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bobby hanya diam dan langsung memacu mobilnya menuju Menteng. Baru beberapa kilometer melaju di jalan tol, ponselnya berbunyi. Pesan dari Didi. Sayang, suatu saat nanti kita akan hidup bersama. Aku ingin menghabiskan hari tuaku bersama kamu. Bila saatnya tiba, aku berharap kedua putriku bisa menjadi wanita dewasa yang mampu memahami kondisi ayahnya. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan selalu mencintai kamu setulus hatiku. Jangan pernah sakiti aku ya. I love you.